minta tolong Pak Indra biar masuk. Kok nggak tayang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam tidak henti-hentinya marilah kita kirimkan kepada qudwah kita yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya coba untuk berdiri ya, supaya lebih dapat ininya, materinya. Ini kayaknya ada yang kacau ini. Ya, cukup. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas tentang tema yang sebagaimana sudah di di broadcast melalui WA group maupun yang sudah terpasang di pintu ataupun di mading Mushola Ibnu Sabil. Temanya adalah dipandang sebelah mata namun mulia di alam semesta. Nah, untuk mengawali kajian pada malam hari ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira aktivitas apa yang menurut Bapak Ibu sekalian sebenarnya aktivitas ini mulia? Aktivitas tersebut sebenarnya istimewa dan harusnya didukung, dan harusnya semua umat Islam itu tertarik untuk melakukan aktivitas tersebut. Namun sayangnya saat ini ya, banyak di antara kita yang kemudian memandang aktivitas tersebut ya tidak bergengsi. Banyak di antara kita saat ini umat Islam yang memandang aktivitas tersebut ya itu nggak layak lah buat kita gitu. Buat orang lain saja, jangan buat kita gitu. Kira-kira aktivitas apa saja selain yang tadi tertera di layar? Tenaga kebersihan. Baik, ada lagi? Yang kira-kira aktivitasnya tersebut sebenarnya mulia, tapi dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Apa, Pak? Gali kubur, ya boleh. Gali kubur. Marbot, oke. Tukang sampah, boleh, bagus. Ada lagi? Saya nggak pernah madang. Apa? Satpam, baik. Banyak sekali di antara Bapak Ibu yang menyebutkan aktivitas-aktivitas ataupun profesi yang sebenarnya itu mulia, namun sebagian masyarakat kita masih memandang aktivitas ataupun profesi tersebut sebelah mata. Kalau kata Pak Haji Ahmad, beliau nggak mandang sebelah mata. Karena apa? Kenapa Pak Haji? Karena memang matanya dua gitu, jadi dipandangnya dengan dua mata gitu. Jadi ini hanya istilah saja. Nah, jangan sampai makanya kita perlu sampaikan materi ini supaya kita nanti lebih bersikap arif, lebih bersikap bijaksana di dalam melihat aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi sebenarnya banyak sekali aktivitas-aktivitas di lingkungan kita ini, di sekitar kita yang sebenarnya itu mulia.
namun masih ya sebagian besar masyarakat kita masih memandang dengan sebelah mata. Saya cukup sebutkan dua saja. Yang pertama, dari sekian banyak yang disebutkan tadi, yang pertama adalah guru ngaji. Guru ngaji mulia nggak? Mulia. Tetapi fakta yang terjadi saat ini, kira-kira guru ngaji itu nasibnya baik apa enggak? Baik apa buruk? Banyak yang kekurangan, betul? Masya Allah. Kalau di kota, alhamdulillah masih agak mendingan lah dibandingkan di pelosok sana. Kalau di pelosok-pelosok pedesaan sana, guru ngaji itu Masya Allah disuruh ikhlas. Pokoknya intinya disuruh ikhlas. Apa namanya, ditarik iuran untuk mengaji anak-anaknya atau santri-santrinya tersebut salah. Nggak ditarik iuran untuk apa namanya, untuk mengaji juga salah. Itu yang terjadi. Tapi kalau di kota, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah sebagian sudah mulai apa namanya, bersikap bijaksana terhadap seorang guru ngaji. Ya, guru ngaji ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa bisa dikatakan mulia? Karena dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Apa artinya? Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an, yaitu siapa saja yang kemudian mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Jadi melalui hadis ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan, kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, mulia di sini bukan menurut penilaian manusia, tetapi menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, menurut penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya cuma dua, pelajari Al-Qur'an lalu kemudian ajarkan Al-Qur'an, maka insya Allah kita berhak untuk menyandang predikat sebagai manusia yang mulia. Sampai di sini sepakat Bapak Ibu sekalian? Jadi ini mengapa kita sebagai seorang muslim hendaknya bisa bersikap adil, bersikap bijaksana ketika kita berhadapan dengan seorang guru ngaji. Jangan sampai lagi ada di antara kita, jamaah khususnya ini, jamaah Mushola Ibnu Sabil ini, lalu yang masih kemudian menggugat seorang guru ngaji. Menggugat itu maksudnya gimana? Orang ngaji kok, guru ngaji kok, apa namanya, netapin tarif. Guru ngaji kok begini-begini, guru ngaji kok begitu-begitu. Begitu melihat guru ngaji yang nggak memiliki apa-apa, dicibir juga. Itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan ini nggak sampai menimpa ataupun terjadi ya kepada jamaah kita, yaitu jamaah Mushola Ibnu Sabil. Nah, lalu yang kedua, aktivitas yang mulia yang kedua, yang sampai saat ini masih dipandang sebelah mata itu, sebagaimana yang tadi tertulis di layar, apa? Marbot. Marbot ini Masya Allah, sebenarnya marbot itu adalah ujung tombak masjid maupun musola. Marbot sekali lagi adalah ujung tombak masjid maupun musola. Istimewa sebenarnya profesi ini. Ya, bisa kita bayangkan, waktu pengalaman saya, waktu rumah belum jadi saat itu, saya pernah mampir sholat di Mushola Ibnu Sabil. Kemungkinan besar Kang Agus belum ada. Tapi saat itu apa? Saya mau sujud di lantai ini, agak was-was. Kenapa kok was-was? Karena yang saat ini saya rasakan, entah berapa tahun yang lalu, ini mohon maaf ini untuk pengurus-pengurusnya, beberapa tahun yang lalu itu, sempat ketika sujud itu pokoknya di kening ini terasa, pasir itu terasa. Iya. Gimana? Karpet yang lama ya? Iya. Dan itu bukan saya yang mengalami, Pak Haji Tata juga pun mengalami sama. Ya. Artinya di sini ya kita ya masjid maupun musola itu benar-benar membutuhkan tenaga marbot. Marbot itu adalah ujung tombak masjid maupun musola. Baik, saya berikan tema, jadi tidak akan kita bahas guru ngajinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengupas khusus spesial marbot. Temanya adalah bangga menjadi marbot. Ya, bangga menjadi marbot. Bisa dilihat di layar. Ya, bangga menjadi marbot. Di bawahnya ada tambahan tulisan kecil, tema kecil. Dari masjid aku dapatkan jalan tol menuju surga. Sudah tergambar Bapak Ibu sekalian? Kenapa kok dari masjid, dari musola kok bisa ditemukan jalan tol menuju surga? Soalnya beberapa kesempatan yang lalu sudah pernah saya bahas ini, tema ini. Dari masjid aku dapatkan jalan tol menuju surga. Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa kok dari masjid bisa ditemukan jalan tol menuju surga? Apa maksudnya? Ini penting.
Jangan sampai tema sudah dipampang di depan tapi kita pun nggak paham apa maksud daripada kajian ini, apa maksud daripada pembahasan ini. Mengapa harus bangga menjadi seorang marbot? Sedangkan di sisi lain saat ini tidak ada, nyaris tidak ada, ya, bukan berarti nggak ada, nyaris tidak ada satu orang tua pun yang kemudian mengkuliahkan anaknya, menyekolahkan anaknya, lalu menyampaikan kepada anaknya, nak, nanti kalau sudah lulus kuliah jadi marbot saja. Ada Bapak segini? Ada? Nggak ada. Bahkan saya sendiri pun dulu nggak terpikir untuk menjadi seorang marbot. Ya, saya sendiri pun dulu cita-citanya menjadi seorang pengusaha, bukan menjadi seorang ustadz seperti ini. Meskipun SMP pernah bercita-cita menjadi seorang dais juta umat, karena saat itu terinspirasi dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, gitu ya. Tapi setelah lulus aliyah, cita-cita beralih, pengen menjadi seorang pengusaha. Tapi ternyata takdir berkata lain, hingga sekarang akhirnya bisa berada di Mushola Ibnu Sabil ini. Nah, yang dimaksud jalan tol menuju surga ini, jamaah sekalian, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maksudnya adalah segala kebaikan, segala amal solih, segala peluang pahala itu letaknya ada di masjid dan musola. Maka sebagaimana yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, saat pertemuan pengurus saat itu kemarin, jadi setiap orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengurus masjidkah itu, ya, untuk menjadi marbotkah itu, patut bangga. Karena apa? Setiap aktivitas yang dilakukan di masjid maupun musola itu mengandung pahala. Jangankan nyapu, baru duduk aja, kalau itu diniatkan iktikaf itu dapat pahala. Baru sekedar rutin datang ke masjid saja, cinta masjid saja, Masya Allah, pahalanya besar. Apalagi kalau kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan di dalamnya. Misal sebagai pengurus masjid, sebagai marbot, melakukan aktivitas bersih-bersih masjid, bersih-bersih toilet masjid. Agar apa? Agar jamaah yang beribadah di musola ini menjadi nyaman, menjadi tidak was-was, menjadi tertarik untuk datang kembali. Besar pahalanya. Cuma sekedar bersih-bersih masjid. Apalagi kalau kemudian membuat bimbingan halqah untuk tahsin, membaca Al-Quran, ya, pengurus masjid berinisiatif untuk membuat majelis taklim seperti ini. Betapa besar pahalanya. Maka tidak salah kalau kemudian bisa kita sampaikan sebagaimana yang ada di tema, dari masjid aku dapatkan jalan tol menuju surga. Karena terus terang Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika nanti kita semua umat manusia ini sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, lalu kemudian dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, maka di saat itulah ada orang yang Allah berikan kemudahan jalan mereka menuju surga, tapi ada juga yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surga. Ada dua pilihan jalan di akhirat nanti. Nah, kita ini pengen yang masuk ke yang mana? Ada hisab yang sulit, hisab yang berbelit-belit di padang mahsyar itu, ya, pertanyaannya bertubi-tubi, berbelit-belit akan ditanyakan. Tapi ada yang cuma ditanya singkat saja sama Allah, ada yang cuma ditanya hal-hal yang ringan-ringan saja sama malaikat, sehingga kemudian lolos begitu saja masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai orang yang beriman, yang yang yakin dengan adanya kehidupan di akhirat yang bersifat abadi, maka seharusnya kita optimis untuk kemudian bisa mendapatkan jalan pintas atau jalan tol menuju surga. Nah, salah satunya adalah dengan mengabdi di masjid maupun musola. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, marbot dalam pandangan mayoritas sebagaimana yang ada di foto, yang ada di layar, bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan. Inilah gambaran yang saat ini terjadi terhadap marbot. Ini bukan membela Kang Agus, bukan ya. Ini materi ini terus terang adalah materi training yang biasa kami sampaikan ketika kami berkunjung ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Ya, ketika kami menyampaikan mengadakan training untuk pengurus masjid maupun marbot masjid yang kita kumpulkan di beberapa provinsi, maka ini salah satu materi yang kami sampaikan. Supaya apa? Supaya mindset kaum muslimin itu semuanya sama, menghargai seorang marbot, memuliakan seorang marbot sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan mereka. Nah, ini yang terjadi saat ini. Makanya kami rela untuk keliling Indonesia hanya untuk
untuk menyamakan persepsi setiap kaum muslimin ketika mereka berhadapan dengan seorang marbot. Nah, ini makanya banyak di antara kita umat Islam yang nggak tertarik untuk kemudian jangan sampailah anak saya jadi marbot, kasihan. Cuma gini-gini aja aktivitasnya. Belum lagi kalau kita dihadapkan dengan problematika marbot, ya, seperti yang ada di layar. Pertama, jelas tadi sudah kita bahas, marbot sampai detik ini masih dipandang dengan sebelah mata. Kemudian yang kedua, aktivitasnya seperti cleaning service atau OB. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya. Kemudian yang ketiga, kok mati? Yang ketiga, honornya kecil. Betul Bapak Ibu sekalian? Kalau di musola ini alhamdulillah sudah ada honornya. Kemarin saya ke Gunung Sindur saja. Itu saya ketemu dengan salah seorang marbot, sudah kakek-kakek. Ya Allah, saya tanya, "Bapak berapa di sini diberikan honor sama pengurus masjid?" Bapak itu menjawab malu-malu. Sambil senyum Bapak itu menjawab, "Ya alhamdulillah cukup Ustadz." Cukup itu berarti cukup buat makan maksudnya Pak? Buat makan sebulan cukup? Nyengir lagi bapaknya, senyum lagi. Kalau buat makan mana ya? Langsung aja saya potong. Cukup cuma buat ngerokok aja. Ya begitulah Ustadz. Masya Allah. Padahal setiap hari beliau mengumandangkan azan dari mulai subuh sampai kemudian isya, membersihkan masjid. Kok tega-teganya cuma diberikan upah kalau nggak salah per pekan itu 50.000. Kira-kira cukup kalau buat menghidupi keluarga 50.000 seminggu? Nggak akan cukup. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini yang harus kita perbaiki Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya lagi yaitu masa depan tidak jelas. Lagi mana mau jelas kalau honor aja nggak pernah difikirkan sama pengurus masjid. Kaum muslimin kayaknya cuek aja kalau melihat marbot. Udahlah, marbot mah memang gitu. Rata-rata marbot kan istilahnya pelarian, ya. Karena saat ini jarang pengurus masjid itu yang profesional di dalam merekrut marbot, maka yang terjadi adalah rata-rata marbot itu ya yang sudah tua, yang istilahnya sudah pensiun dari kantornya, ya. Kalaupun yang muda ya, yang sekiranya itu nggak lulus sekolah, itu direkrut jadi marbot. Betul Bapak sekalian? Iya, itu yang terjadi. Padahal seharusnya marbot itu orang yang profesional, ilmunya punya, ya, wawasan keilmuan punya, bacaan Qur'annya bagus, itu harusnya. Cuma faktanya kembali lagi, jarang pengurus masjid ataupun musola yang berani memberikan upah yang layak kepada marbot, sehingga akhirnya pun apa yang terjadi, yaitu timbal baliknya. Akhirnya marbotnya sekarang, marbot di banyak masjid itu marbot-marbot yang tidak berkelas, tidak berkualitas, tidak bermutu, setimpal dengan apa yang diberikan oleh DKM-nya. Ini yang terjadi. Ya, baik, kita lanjutkan. Arti kata marbot. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan marbot itu? Apa benar sih marbot itu hanya orang yang aktivitasnya bersih-bersih masjid saja, nyuci piring saja, apa itu saja? Ternyata tidak. Jadi marbot itu berasal dari kata bahasa Arab robato yarbutu robton. Ya, robato yarbutu robton. Jadi marbut itu berasal dari bahasa Arab marbutun. Apa artinya? Marbut itu artinya terikat, ya. Makanya kalau kita membaca belajar ilmu tahsin itu ada namanya tak marbutoh. Ada tak taknis itu tak yang bentuknya kayak mangkok, ada titiknya 2. Kalau tak marbutoh itu tak yang nggak ada rongganya, jadi bulat itu, baik yang bulat ini ataupun yang seperti huruf H di ujung. Marbut, terikat. Nah, jadi marbot itu adalah seseorang yang sebagian besar waktunya itu dihabiskan untuk masjid maupun musola. Itu marbot. Ya, entah itu dia tukang bersih-bersihnya, entah itu nanti dia sebagai imam tetapnya yang direkrut oleh DKM untuk menjadi imam tetap di sebuah masjid maupun musola. Ya, meskipun itu juga penceramah, misalkan masjid ini sering sekali ada sebuah masjid misalkan sering khotibnya itu nggak hadir, makanya perlu merekrut satu tenaga ahli untuk siap mengisi taklim, mengisi kajian, menjadi badal ketika khotib itu nggak hadir, digaji tetap, maka dia disebut dengan marbot, meskipun dia aktivitasnya hanya ceramah saja di masjid itu. Meskipun ada lagi yang aktivitasnya cuma jadi imam saja, itu disebut dengan marbot.
Jadi marbot itu payungnya, di bawahnya itu ada bagian kebersihannya, ada bagian tukang imamnya, ada bagian penceramahnya dan lain sebagainya. Intinya siapa saja yang dia sebagian besar waktunya terikat dengan masjid, apapun aktivitasnya, maka bisa disebut dengan marbot. Sampai di sini jelas Bapak sekalian? Nah, jadi jangan sampai kemudian kita salah paham, menganggap marbot itu hanya orang yang istilahnya kerjanya sepele, bersih-bersih masjid saja, ngepel masjid saja, ya nyuci piring saja. Tidak. Imam itu bisa disebut marbot, ya. Gitu. Kemudian di layar ini ada penjelasan. Kenapa harus terikat? Karena ia harus bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan sholat berjamaah 5 waktu yang jarak waktu antara kelimanya sangat berdekatan. Maka marbot umumnya tinggal di masjid atau setidaknya memiliki rumah di dekat masjid tempat ia berkhidmah. Gitu. Ini, ya. Kemudian berikutnya, klasifikasi marbot. Ini yang perlu saya jelaskan juga. Sebenarnya marbot itu ada klasifikasinya. Ya, makanya ini saya jelaskan yang pertama, marbot level dasar. Apa itu marbot level dasar? Klasifikasinya seperti apa? Dia mampu membersihkan masjid. Itu saja, titik. Ini marbot level dasar. Jadi kalau ada seorang marbot dimanapun itu tempatnya, dia aktivitasnya hanya bersih-bersih masjid. Kalaupun adzan jarang, apalagi imam nggak boleh, karena dia hanya mampunya bersih-bersih masjid. Ini marbot level dasar. Kemudian ada marbot level menengah. Marbot level menengah ini aktivitasnya agak naik lagi. Apa saja itu? Selain dia mampu membersihkan masjid, dia juga memiliki suara yang bagus sehingga mampu menjadi muazin. Mampu juga dia menjadi imam, memenuhi syarat layak untuk jadi imam. Ini marbot level menengah. Ya. Lalu kemudian ada marbot level eksekutif. Ini marbot level yang tingkatnya lebih bergengsi. Ya. Kalau dipandang sebelah mata lagi, ya kebangetan gitu. Kalau masih ada orang yang memandang marbot level eksekutif ini, dengan pandangan yang sebelah mata seolah-olah, janganlah jadi marbot, kasihan nasibnya gitu. Nah, ini marbot level eksekutif itu, ya kemampuannya adalah dia mampu menjadi muazin, suaranya indah. Lalu kemudian mampu juga menjadi imam, layak untuk jadi imam. Lalu kemudian selain itu, kelebihan marbot level eksekutif ini, ya, ini yang membuat marbot level eksekutif ini menjadi hebat adalah dia menguasai manajemen pengelolaan masjid. Ini sudah mulai banyak di masjid-masjid tertentu, ya, yang marbotnya itu memiliki kemampuan memanage masjid. Jadi membantu tugas-tugas pengurus, ya, tugas-tugas DKM di dalam mengelola masjid. Lalu kemudian yang berikutnya, mampu menjadi khotib atau penceramah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada marbot di sekitar Pamulang yang memiliki klasifikasi seperti marbot level eksekutif ini? Sudah pernah jumpa? Dia nggak hanya jadi muazin, nggak hanya menjadi imam, tapi dia juga mampu berceramah, mampu membantu tugas-tugas DKM di dalam mengelola ataupun memanage masjid. Ada yang pernah jumpa? Pak Haji Tata pernah ada yang jumpa? Belum? Coba Pak, pernah jumpa? Ada? Hah? Belum berani survei. Mungkin ada. Pak Haji Ahmad yang asli orang sini. Sudah lama. Kalau manajemen belum ya? Manajemen belum. Nah, kalau saya karena sudah berkeliling ke beberapa provinsi, sudah mendapatkan berkali-kali. Bahkan marbot yang akhirnya jadi doktor ada, marbot yang akhirnya jadi PNS ada, ya. Marbot yang akhirnya punya masjid pun ada. Saya pernah berkunjung ke daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Marbotnya di sana awalnya marbot biasa, tapi lama-lama sampai bisa memiliki rumah. Itu istimewa. Jangan sampai marbot itu kesannya miskin gitu loh. Karena itu merusak citra Islam sendiri, merusak citra kita sebagai seorang DKM. Lalu kemudian saya pernah ke Surabaya. Saya coba tanya satu persatu, siapa di sini di daerah Surabaya ini yang gajinya, ya, gaji sebagai marbotnya sudah setara dengan UMR-nya Surabaya. Wah, ada yang angkat tangan. Kalau nggak salah dari Masjid Madinah City Walk Sidoarjo. Ada
yang gajinya sudah distandarkan dengan standar UMR di sana. Alhamdulillah ternyata ada, dan ternyata di Jakarta sudah ada pula beberapa masjid yang seperti itu. Nah, marbot level eksekutif ini saya nggak jauh-jauh kasih contohnya, bisa dilihat di layar. Inilah marbot level eksekutif yang sekarang sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini Bapak Ibu sekalian, aktivitas saya masih mengelola sebuah masjid yang ada di Jakarta. Tugas saya apa? Banyak kalau mau saya tunjukkan, tapi yang jelas tugasnya diantaranya adalah membantu DKM di dalam memanage masjid. Di antaranya juga adalah menjadi penceramah. Jadi aktivitas saya selain menjadi penceramah di masjid sendiri, tapi juga harus berkeliling ke daerah Jakarta. Nih, the real marbot. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang tertarik ke depannya anaknya untuk jadi marbot? Dahsyat. Kalau benar-benar umat Islam itu mau menghargai seorang marbot, dahsyat insya Allah. Gitu. Nggak ada ceritanya lagi masjid yang kumuh, ya, toilet yang berbau, ya, nggak ada lagi ceritanya. Kalau kita umat Islam semuanya sanggup memuliakan marbot sebagaimana Rasulullah SAW memuliakan seorang marbot. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sekarang saya akan jelaskan sedikit. Jadi materi kita saat ini memang materi menyamakan persepsi, ya. Kompetensi marbot level dasar, apa itu? Ya, karena marbot level dasar itu tugasnya hanya bersih-bersih masjid, maka dia harus mampu, ya, menguasai teknik kebersihan ruangan masjid. Meliputi apa saja itu? Yang meliputi yang ada di ruangan masjid ini. Bukan hanya lantainya yang dibersihkan, tetapi yang paling sensitif itu adalah mimbar tempat ceramah. Karena pernah kejadian di suatu masjid itu, khotibnya khutbah Jumat. Kebetulan pakai baju warna putih. Begitu turun dari mimbar selesai ceramah, apa yang terjadi? Bajunya berubah jadi coklat. Lah kenapa kok bisa? Mimbarnya ternyata nggak pernah dibersihkan sama marbotnya, sehingga kemudian debunya tebal sampai 2 sentian. Nauzubillah min dzalik. Nggak tahu kalau di sini bisa dicek nggak mimbarnya. Pasti kaget nanti Bapak Ibu sekalian. Ya, itu. Jadi kalau marbot itu memang kita meng-hire marbot hanya untuk ditempatkan sebagai petugas kebersihan masjid, minimal ini harus dikuasai teknik membersihkan ruangan masjid, kemudian teknik membersihkan sekretariat masjid kalau memang memiliki sekretariat atau kantor, kemudian menguasai teknik membersihkan kamar mandi maupun toilet, kemudian kebersihan halaman. Ini juga menjadi tanggung jawab seorang marbot. Kemudian kebersihan perpustakaan kalaupun punya, tempat penitipan sandal ataupun sepatu kalaupun ada, ya, ini meliputi tugas-tugas kebersihan yang harus dimiliki, yang harus dikuasai oleh seorang marbot level 1 atau level dasar. Kemudian yang berikutnya, marbot level menengah. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki? Pertama, memiliki suara yang indah, ya, memiliki suara yang indah. Lalu kemudian yang kedua, menguasai dasar-dasar ilmu tajwid. Hati-hati mengangkat seorang imam kalau nggak menguasai ilmu tajwid, karena dosanya bisa ditanggung bersama nanti. Makanya nanti ke depan Pak Haji Ahmad, mudah-mudahan ada yang bimbing kita untuk tahsin. Ya. Ini penting. Kemudian yang berikutnya, fasih mengucapkan lafaz berbahasa Arab. Marbot level menengah harus memiliki kompetensi seperti itu. Apa sih tujuannya? Kenapa harus saya tampilkan seperti ini? Supaya nanti kita paham ke depan musola ini harus seperti apa. Gitu. Musola ini harus seperti apa? Lalu kemudian berikutnya, memiliki hafalan Al-Quran minimal surat-surat pendek. Itu saja. Surat-surat pendek tapi bacaannya benar. Ya, jangan sampai kemudian ketukar, mana idhar, mana ikhfa nggak tahu, mana idgham nggak tahu. Ya, yang terakhir menguasai dasar-dasar ilmu syar'i. Ya, itu harus ada. Makanya ketika ini sudah dimiliki oleh seorang marbot level menengah, bolehlah kemudian kita melayakkan atau memantaskan gajinya harusnya berapa sih, honornya itu berapa sih, gitu. Kemudian berikutnya kita lanjutkan, kompetensi marbot level eksekutif. Ini lebih dahsyat lagi. Apa saja itu? Yang pertama, memiliki suara yang indah. Yang kedua, menguasai ilmu tajwid. Kemudian fasih mengucapkan lafaz berbahasa Arab, memiliki hafalan Al-Quran minimal 1 juz. Minimal 1 juz. Ya, karena marbot level eksekutif ini, ya, ini beda dengan level dasar maupun level menengah. Kemudian berikutnya lagi, memiliki sakofah Islamiyah yang mumpuni. Wawasan keislaman harus ada. Karena marbot level eksekutif ini nanti diantaranya tugasnya adalah menyampaikan tausiah, menyampaikan ceramah.
menyampaikan kajian jikalau kemudian narasumber yang diundang itu berhalangan atau khatib yang diundang berhalangan. Kemudian yang berikutnya adalah menguasai tata cara mengelola masjid. Ini fungsinya apa kok harus menguasai ini? Supaya bisa membantu tugas DKM, karena yang namanya DKM itu nggak terikat Bapak Ibu sekalian. Dan masing-masing kita sebagai pengurus DKM, pengurus masjid itu punya kantor masing-masing, punya pekerjaan masing-masing. Jadi kalau saya mau jujur mengatakan, menjadi pengurus DKM, pengurus masjid itu hanya sampingan, maaf agak kejam, hanya sampingan, paruh waktu saja. Lah kenapa? Karena memang nggak digaji dari masjid, maka paruh waktu yang dilakukan. Nah, untuk menutupi cacat-cacat dalam kepengurusan DKM, kepengurusan masjid maupun musola, itu diperlukan marbot yang menguasai tata cara mengelola masjid. Apakah ada? Banyak kalau mau dicari, gitu. Kemudian yang terakhir, menguasai teknik public speaking. Nah, ini perlu. Jadi marbot level eksekutif itu harus mampu menguasai tata cara berbicara di depan publik seperti ini. Bagaimana berbicara di depan bapak-bapak, bagaimana berbicara di depan ibu-ibu, bagaimana berbicara di depan remaja, bagaimana teknik penyampaian ceramah ketika modelnya kajian seperti ini, bagaimana teknik penyampaian khutbah ya ketika itu ke khutbah Jumat, itu ada teknik-tekniknya. Dan marbot level eksekutif dituntut untuk memiliki keahlian tersebut. Makanya nggak heran kalau kemudian marbot level eksekutif ini kalau masuknya ke daerah Qatar, Kuwait, itu mereka bisa sekelas manajer fasilitas yang diberikan oleh masjid. Jadi teman-teman saya yang sudah berada di Qatar, meskipun itu jadi muazin saja, itu fasilitas yang diberikan oleh masjid maupun musola. Ya, kalau di sana nggak ada musola, yang diberikan oleh pengurus masjid itu standar dengan manajer perusahaan. Hebat nggak itu Pak? Ada nggak di Indonesia seperti itu? Dan itu terjadi di Qatar, Kuwait itu. Di Malaysia masih agak mendingan dibanding Indonesia. Ya, gitu. Lalu kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manakah yang lebih mulia di antara tiga level tersebut? Kalau kita ditanya oleh siapapun itu, maka jawabannya semua mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi marbot itu, baik itu level dasar, baik itu level menengah, baik itu level eksekutif, semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebuah kenaifan bagi kita kalau kemudian kita masih memandang mereka dengan pandangan sebelah mata. Setuju Aki? Ki, setuju Ki? Ya, kita lanjutkan. Baik. Keutamaan menjadi marbot. Ini sebagian yang lalu sudah kami sampaikan hadisnya, diantaranya hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, ini terkait masjid, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini itu adalah masjid. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mencari tempat di dunia ini yang paling dicintai oleh Allah, nggak ada selain masjid, nggak ada. Nggak ada selain musola, nggak ada. Cuma satu tempat itu. Maka akan menjadi mulialah setiap orang yang kemudian mau mengabdikan dirinya, baik itu di masjid maupun musola, secara otomatis. Gitu. Makanya, masya Allah. Jadi menjadi seorang marbot itu istimewa. Belum lagi yang kedua, ini pekan lalu di sebelumnya sudah kita sampaikan juga dalam sebuah hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumun la dhilla illa dhilluh. Kelak di padang mahsyar ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy-Nya Allah, sehingga mereka tidak kepanasan, tidak merasakan sengatan panasnya matahari di sana, meskipun matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 1 mil. Siapakah itu diantaranya? Salah satunya diantara 7 itu yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seorang pemuda atau seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dan tidak ada kata lain untuk menjadikan hati kita terpaut dengan masjid kalau tidak menjadi marbot, menjadi pengurus DKM. Setuju? Setuju Bapak sekalian? Jadi harapan kita cuma itu. Nggak ada harapan lain untuk menjadi seorang untuk menjadi seorang marbot maupun pengurus masjid, melainkan supaya nanti diantaranya di padang mahsyar nanti kita mendapatkan naungan di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ibu-ibu ada sebuah hadis nanti akan kita sampaikan di sini di berikutnya ini. Ini hadisnya. Hadis ini panjang sekali. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dulu ini ibu-ibu, itu ada seorang perempuan hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya setiap hari bersih-bersih masjid. Ini sudah pernah kita bahas, namun saat itu baru bapak-bapaknya saja yang menerima hadis ini. Ya. Jadi ada seorang perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktivitasnya hanya bersih-bersih masjid saja. Suatu ketika Rasul tidak mendapatkan perempuan ini, tidak dijumpai. Rasul pun akhirnya bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kemanakah perempuan yang biasanya bersih-bersih masjid? Kok nggak ada? Apa jawab para sahabat? Dengan entengnya, dengan nada seolah-olah nggak penting untuk menyampaikan berita ini, para sahabat menjawab, wanita tersebut telah meninggal dunia, wahai Rasul. Setelah mendengar jawaban yang agak meremehkan ini dari para sahabatnya, apa respon Rasul? Kemudian Rasul mengatakan, kok kalian nggak memberitahuku? Mengapa kalian tidak menyampaikan berita itu terhadapku? Ini respon Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kabar perempuan tersebut meninggal. Rasul sangat kecewa. Karena apa? Karena para sahabat tidak menyampaikan berita tersebut. Karena menurut Rasul perempuan tersebut sangat istimewa. Kalau nggak istimewa, nggak mungkin Rasul kemudian sampai kecewa ketika para sahabat mengatakan wanita tersebut telah meninggal dan tidak segera menyampaikan kepada Rasul. Dan setelah itu istimewanya apa, Bapak Ibu sekalian? Setelah Rasul disampaikan bahwasanya perempuan tersebut telah meninggal, Rasul pun minta diantarkan oleh para sahabatnya untuk menuju makam wanita tersebut. Istimewanya di mana? Sangat istimewa. Istimewanya adalah gak mungkin Rasul sampai rela mendatangi makam wanita tersebut kalau menurut Rasul itu gak istimewa profesinya atau aktivitasnya tersebut. Kita sering saya pakai analogi, kita baru hadir di wafatnya seseorang, ya, atau di pemakaman seseorang kalau menurut kita orang itu istimewa. Kerabat kita, saudara kita, orang yang dituakan di wilayah kita, orang yang disegani di wilayah kita, mungkin itu kita baru hadir. Kalau orangnya biasa-biasa saja, nggak dikenal, ya, mana mungkin kita hadir. Jangankan ke pemakamannya, wafatnya saja untuk takziah belum tentu kita hadir. Nah, inilah menunjukkan istimewanya aktivitas bersih-bersih masjid tersebut, sehingga Rasul pun kemudian mendatangi makam perempuan tersebut, lalu kemudian Rasul memanjatkan doa khusus untuk wanita tersebut. Jadi jangan kemudian kita merasa bersih-bersih masjid itu adalah aktivitas sepele. Tidak, Rasul sangat menghargai. Kalau Rasul saja menghargai, seharusnya kita sebagai umat beliau lebih menghargai aktivitas membersihkan masjid yang biasanya dilakukan oleh seorang marbot. Baik, berikutnya, bagaimana kalau kemudian marbot tersebut bukan hanya bersih-bersih saja mampunya, tapi juga mampu mengumandangkan azan dengan suara yang indah, dengan suara yang merdu, Masya Allah. Terkait azan saja yang dikumandangkan oleh seorang muazin, ada banyak hadis, diantaranya diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Jadi tidaklah azan didengar oleh jin, kata Rasul, ya. Tidaklah azan didengar oleh jin, manusia, batu dan pohon, kecuali mereka akan bersaksi untuknya. Masya Allah. Jadi di akhirat nanti, jin, manusia, batu, pohon yang mendengar azan yang dikumandangkan oleh seorang muazin, maka semuanya kelak akan bersaksi, berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membela seorang muazin tersebut. Makanya buru-buru azan kalau nggak ada yang azan. Insya Allah dapat keutamaan ini. Ya, apalagi kalau Kang Agus lagi nggak ada gitu ya, ambil aja mic-nya. Tapi jangan lupa untuk terus latihan azan. Jangan sampai gara-gara azan kita jamaah nggak mau datang gitu. Kemudian berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, muazin diampuni sejauh jangkauan azannya. Seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar azannya memohonkan ampunan untuknya. Masya Allah. Kurang hebat apa? Kurang enak apa? Makanya waktu beberapa tahun yang lalu ada pembatasan terkait speaker itu, saya termasuk orang yang kurang setuju. Lah kenapa kok speaker masjid dibatasi? Di sini jelas hadisnya. Hadisnya sangat jelas, muazin diampuni sejauh jangkauan azannya. Lah kalau ini mic ini
Speaker Mushola Ibnu Sabil ini terdengar sampai Masjid Al-Hidayah. Betapa banyaknya itu. Benda basah dan kering yang mendengar lantunan azan tersebut, dan semuanya langsung akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa saja yang memandangkan azan tersebut. Enak. Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan kemudian merasa minder kalau punya anak seorang marbot. Jangan sampai minder seolah-olah marbot itu kalau sekarang itu kan orang yang udah di batas akhir, maksudnya nggak terpakai di mana-mana, ya udahlah jadi marbot. Jangan. Kedepan kita umat Islam khususnya yang mengelola masjid itu jangan sampai kemudian mencari orang-orang sisa untuk mengelola masjid. Jangan. Harus dicari bibit-bibit unggul. Jam berapa kok masih jam segitu aja ya? Ini betul yang mana jam? Jelas. Ya, berapa menit lagi? Baik, berikutnya Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini lebih dahsyat lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Muazin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sholat bersamanya. Jadi ketika Pak Haji Tata mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kemudian dengan azan tersebut banyak orang yang datang, 1 shaf, 2 shaf, maka setiap orang yang datang itu dihitung semua pahala yang mereka dapat, itu akan diberikan yang sama kepada orang yang telah mengumandangkan azan saat itu. Enak apa enak itu? Enak. Makanya Pak Bambang azan, Pak Bambang. Makanya saya berharap mixer kita ini segera terbeli nantinya supaya lebih merdu lagi suara azan. Karena sekarang saja ini dengan bantuan sound system yang diberikan Pak Bambang ini, suara saya yang jelek jadi bagus gitu ya. Apalagi kalau nanti sudah kita beli mixer gitu ya, maka siapapun akan pede untuk memandangkan azan, termasuk Pak Taufik. Betul Pak Taufik ya. Baik. Jadi Masya Allah, 1 orang yang hadir. Ini kalau 1 shaf ini kira-kira berapa orang ini muat? 1 shaf ini kira-kira Pak Bambang? 20 orang akan mendapatkan pahala ibadah sholatnya. Dan muazin yang telah mengumandangkan azan itu dikalikan saja pahala mereka, dikali 10 diberikan kepada muazin, tanpa mengurangi pahala orang yang hadir tersebut. Enak apa enak Bapak sekalian? Enak. Kurang enak apa muazin itu? Makanya Pak, buru-buru ke masjid nanti Pak. Ya. Berikutnya, para muazin adalah orang yang berleher panjang pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini memang saya masih belum mendapatkan jawaban yang pasti terkait syarah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Apakah benar maksudnya nanti di padang mahsyar itu muazin itu lehernya panjang seperti jerapah gitu? Apakah seperti itu atau ini hanya semacam kiasan? Artinya di padang mahsyar nanti ada kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada seorang muazin itu sehingga membuat muazin tersebut itu berbeda dengan umat-umat yang lain. Dia akan terlihat mencolok di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan umat, di hadapan manusia-manusia yang lainnya. Ini muazin. Allah memberikan tanda khusus. Soalnya kalau saya membayangkan leher panjang kayak jerapah itu kok ya lucu gitu ya. Kalau jerapah kan indah kalau lehernya panjang. Lah kalau manusia lehernya panjang gitu ya, kayaknya kok lucu gitu. Makanya ini harus dikaji oleh pakar-pakar ilmu hadis ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini baru keutamaan yang akan didapat ketika marbot tersebut mampu membersihkan masjid, lalu kemudian mampu memandangkan azan. Lalu bagaimana kalau kemudian ada marbot itu, ini sebagai penutupan ya, bagaimana kalau marbot itu bukan hanya memiliki kemampuan membersihkan masjid dan menjadi muadzin saja, tetapi mampu untuk berdakwah, menyampaikan syiar Islam, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Maka kita dapatkan dalam surat Al-Ashr ya, tadi pagi pada saat kesempatan kajian subuh sudah jelas di dalam surat Al-Ashr itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kita ini umat manusia dikatakan oleh Allah semuanya rugi, kecuali siapa? Kecuali 4 orang saja. Kecuali orang yang beriman, kemudian dia beramal salih, kemudian dia tolong menolong dalam kebenaran. Ini yang dimaksud adalah dakwah, mengajak pada kebaikan. Kemudian tolong menolong dalam kesabaran. Ketika 4 ini Bapak Ibu sekalian kita lakukan, maka insya Allah kita tidak termasuk yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ashr sebagai golongan orang-orang yang merugi. Makanya supaya kita nggak rugi harus dilakukan 4 hal ini dalam aktivitas kehidupan kita. Dan yang terakhir sebagai penutup,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kamu adalah umat yang terbaik. Kita ini umat yang terbaik. Cuma ada syaratnya agar kita mendapatkan predikat sebagai umat yang terbaik. Apa itu? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf, melakukan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Apalagi yang dimaksud ini? Ini adalah aktivitas dakwah. Jadi kalau aktivitas dakwah nggak dilakukan oleh kita sebagai umat Islam, sebagai generasi penerus baginda Nabi Muhammad SAW, maka mustahil kita bisa menjadi generasi terbaik. Mustahil kita akan mendapatkan predikat sebagai umat yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah memasuki waktu Isya, maka saya cukupkan penjelasan ini sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.